Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rauf, NPM 2001011010 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas D. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kalimat dalam bahasa Indonesia yang meliputi analisis berdasarkan fungsi, kategori, dan peran. Silahkan simak videonya. Analisis fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Yang pertama yaitu analisis fungsi sintaksis. Pengertian fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yang umum diakui adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri sintaksis serta analisis kalimat berdasarkan fungsi sintaksis. Tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata frase lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini diberi pengertian hubungan saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat sedemikian rupa sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Kadang-kadang sebuah kalimat terdiri atas sebuah subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Yang pertama yaitu ciri-ciri subjek. Yang dimaksud dengan subjek adalah sesuatu yang dianggap berdiri sendiri dan tentangannya diberikan sesuatu. Contohnya, yang pertama, mereka bergembira, dan yang kedua yaitu rumah itu bagus sekali. Oleh karena subjek itu merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, maka sudah mestinya terbentuk dari kata benda, seperti kata mereka dan rumah. Pada contoh di atas, untuk menentukan subjek, kita dapat menggunakan kata tanya, apa atau siapa. Yang kedua yaitu ciri-ciri predikat. Predikat ialah bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri. Dan menurut ahli, predikat kalimat biasanya berupa frase verbal atau frase adjektifal. Suparman juga memberikan penjelasan predikat dengan menyebutkan ciri-ciri atau penanda formal predikat tersebut, yaitu yang pertama yaitu penunjuk aspek yang meliputi seperti sudah, sedang, akan, yang selalu di depan predikat. Yang kedua yaitu kata kerja bantu, contohnya boleh, harus, dapat. Yang ketiga yaitu kata penunjuk modal, seperti mungkin, seharusnya, jangan-jangan. Yang keempat yaitu beberapa keterangan lain, contohnya tidak, bukan, justru, memang, yang biasanya terletak di antara subjek dan predikat. Yang ketiga yaitu ciri-ciri objek. Objek ialah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat
yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek selalu diletakkan setelah predikat. Dengan demikian, objek dapat dikenali dengan memperhatikan yang pertama yaitu jenis predikat yang melengkapinya, dan yang kedua ciri khas objek itu sendiri. Ciri-ciri pelengkap yaitu orang sering mencampur adukan antara objek dan pelengkap. Hal ini disebabkan oleh kedua konsep ini terdapat kemiripan. Baik objek maupun pelengkap sering berwujud nomina, dan keduanya sering menduduki tempat yang sama, yaitu di belakang verba. Alwi menjelaskan persamaan dan perbedaan antara objek dan pelengkap dapat dilihat pada ciri-ciri sebagai berikut. Pada tabel ini menjelaskan tentang perbedaan antara objek dan pelengkap. Pada objek berwujud frase, nomina, atau klausa. Sedangkan pada pelengkap berwujud frase nomina, frase verbal, frase adjektival, frase preposisional, dan klausa. Pada objek berada langsung di belakang predikat, sedangkan pada pelengkap berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek jika unsur ini hadir. Pada objek memiliki ciri menjadi subjek akibat penafsiran kalimat, sedangkan pada pelengkap tidak dapat menjadi subjek akibat penafsiran kalimat. Pada objek dapat diganti dengan pronominanya, sedangkan pada pelengkap tidak dapat diganti dengannya kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, akan. Selanjutnya yang keempat yaitu ciri-ciri keterangan. Suparman menjelaskan keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, awal, dan bahkan di tengah kalimat pada umumnya. Kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat mana suka. Yang pertama yaitu keterangan tempat ditandai oleh kata di, ke, dari, dalam, pada. Yang kedua yaitu keterangan waktu ditandai oleh kata pada, dalam, sebelum. Yang ketiga yaitu keterangan alat ditandai oleh kata dengan. Yang keempat, keterangan tujuan ditandai oleh kata agar atau supaya. Yang kelima yaitu keterangan cara ditandai oleh kata dengan, secara. Yang keenam yaitu keterangan perbandingan ditandai oleh kata seperti, bagaikan. Yang ketujuh yaitu keterangan sebab ditandai oleh kata karena dan sebab. Yang kedelapan adalah keterangan akibat ditandai oleh kata sehingga dan sampai. Yang kesembilan yaitu keterangan alasan ditandai oleh kata berdasar hal itu. Yang kesepuluh ada keterangan asal ditandai oleh dari kata dari. Yang kesebelas yaitu keterangan perlawanan ditandai oleh kata meskipun dan walaupun. Yang terakhir adalah keterangan modalitas ditandai oleh kata mustahil dan barangkali. Selanjutnya adalah analisis kategori sintaksis. Pengertian. Analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan
penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Menurut Verhaer mengatakan bahwasanya kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata, seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, artinya preposisi atau posposisi. Macam-macam kategori sintaksis serta analisis kalimat. Yang pertama yaitu kata benda atau nomina. Yang kedua adalah kata sifat atau adjektiva. Yang ketiga adalah kata kerja atau verba. Yang keempat adalah kata keterangan atau adverbia. Yang kelima adalah kata tugas. Saya akan membahas tentang kata benda atau nomina. Kata benda dapat dilihat dari 3 sisi, yakni segi semantik, segi sintaksis, dan segi bentuk. Dari segi semantik dapat dikatakan kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Dengan demikian, kata seperti guru, kucing, meja, dan kebangsaan adalah kata benda atau nomina. Dari segi bentuknya, nomina terdiri atas 2 macam, yakni yang pertama yaitu nomina yang berbentuk kata dari kata dasar, dan yang kedua yaitu nomina turunan. Contoh nomina dasar adalah gambar, meja, rumah, pisau, tongkat, hukum, dan yang lain-lain. Dan contoh nomina turunan adalah daratan, kekosongan, persatuan, meja-meja, rumah, dan yang lain-lain. Kemudian yaitu kata kerja atau adverbia. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan tindakan. Ciri-ciri kata kerja dapat diketahui dengan mengamati yang pertama, yaitu perilaku semantis. Yang kedua yaitu perilaku sintaksis, dan yang terakhir adalah bentuk morfologisnya. Kemudian yaitu kata sifat atau adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang memberi keterangan yang lebih khusus tentang yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Alwi dan Kridalaksana mengkategorikan adjektiva dalam beberapa kategori. Antara lain, yang pertama bergabung dengan partikel tidak. Yang kedua yaitu mendampingi nomina. Yang ketiga yaitu didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak. Yang keempat yaitu mempunyai ciri-ciri morfologis seperti er, if, dan i. Yang kelima yaitu dibentuk menjadi nomina dengan konfiks ke an. Selanjutnya yaitu kata keterangan atau adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia ialah kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, dan profesi dalam konstruksi sintaksis. Kridalaksana dan Ramlan menjelaskan adverbia adalah kata yang menerangkan. Yang pertama yaitu kata kerja dalam berbagai fungsinya. Yang kedua yaitu kata keadaan dalam berbagai fungsinya. Yang ketiga kata keterangan. Yang keempat kata bilangan. Yang kelima predikat kalimat, tidak peduli jenis kata apa predikat itu. Dan yang terakhir adalah menegaskan subjek dan predikat kalimat. Selanjutnya yaitu tentang analisis peran sintaksis. Pengertian peran sintaksis. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Dan menurut Verhaer,
mengatakan bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba, dan unsur-unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peran ini, dapatlah diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Analisis kalimat berdasarkan sintaksis. Makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, makna unsur pengisi subjek. Ramlan mengemukakan beberapa kemungkinan makna unsur pengisi subjek, yaitu menyatakan pelaku, menyatakan alat, menyatakan sebab, menyatakan hasil, menyatakan tempat, dan menyatakan jumlah. Selanjutnya itu makna unsur pengisi predikat. Ramlan mengungkapkan bahwa makna unsur pengisi predikat adalah 1. Menyatakan perbuatan. Yang kedua, menyatakan keadaan. Yang ketiga, menyatakan pengenal. Yang keempat, menyatakan keberadaan. Sedangkan makna unsur pengisi objek, kemungkinan makna unsur pengisi objek adalah yang pertama, menyatakan penderita, yang kedua, menyatakan tempat, dan yang ketiga, menyatakan alat. Makna unsur pengisi pelengkap. Unsur pengisi pelengkap memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan penderita, yang kedua, menyatakan alat. Sedangkan makna unsur pengisi keterangan dapat dijelaskan yang pertama, yaitu menyatakan tempat, 2 menyatakan waktu, 3 menyatakan cara, 4 menyatakan alat, 5 menyatakan sebab. Kesimpulan dari analisis kalimat dalam bahasa Indonesia meliputi fungsi, kategori, dan peran, yaitu tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata atau frase yang lain ada dalam kalimat tersebut. Fungsi itu bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frase dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam frase dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur-unsur ini terdapat dalam sebuah kalimat, akan tetapi kelima unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama ada di dalam suatu kalimat. Kategori sintaksis sering pula disebutkan kategori atau kelas kata. Oleh karena itu, analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Verhaar yang menyatakan bahwasanya kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata, seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, artinya perosisi atau posposisi. Dalam buku Tata Baku Bahasa Indonesia karangan Alwi 1998 membagi kelas kata ke dalam 5 kelas. Kelas kata tersebut adalah kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata tugas. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Verhaar mengatakan bahwasanya peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba. Unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatika atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peranan ini dapat diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.